Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka sebuah gunung di Lebanon Selatan ternyata menyimpan jaringan terowongan bawah tanah yang begitu besar sampai Israel mengaku membutuhkan sekitar 700 ton bahan peledak untuk menghancurkannya. Bayangin, dari luar cuma terlihat lereng berbatu dan benteng tua, tapi di bawahnya, menurut Israel, ada lorong sepanjang sekitar 1 km lengkap dengan listrik, air, dapur, fasilitas medis, bahkan tempat penyimpanan senjata. Yang bikin penasaran, bagaimana jaringan sebesar itu bisa dibangun diam-diam selama bertahun-tahun di dalam gunung, dan kenapa penghancurannya sampai membuat warga sekitar mengira sedang terjadi gempa bumi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada malam 30 menuju 31 Juli 2026, suasana di Lebanon Selatan berubah dalam hitungan detik. Kawasan Beaufort Ridge yang biasanya tampak gelap dan tenang, tiba-tiba diguncang ledakan besar. Debu tebal membumbung dari lereng pegunungan, sementara suara detonasi terdengar hingga wilayah sekitar Nabatie. Getarannya begitu kuat, sampai seorang warga mengira gempa bumi sedang terjadi. Namun sumber guncangan itu bukan berasal dari pergerakan tanah. Militer Israel mengatakan, ledakan tersebut merupakan bagian dari operasi penghancuran jaringan terowongan Hizbullah yang tersembunyi di dalam pegunungan Beaufort. Yang membuat operasi ini langsung menarik perhatian adalah jumlah bahan peledak yang digunakan. Israel menyebut sekitar 700 ton bahan peledak ditempatkan untuk menghancurkan jaringan tersebut. Jika dihitung, jumlah itu setara dengan sekitar 700.000 kg bahan peledak. Angka sebesar itu memunculkan pertanyaan sederhana. Seberapa besar sebenarnya fasilitas bawah tanah yang ingin dihancurkan? Petunjuknya mulai terlihat beberapa minggu sebelumnya, ketika pasukan Israel memasuki kawasan Beaufort Ridge pada Juli 2026. Menurut keterangan militer Israel, salah satu jaringan yang ditemukan membentang sekitar 1 km menembus pegunungan. Tetapi jaringan tersebut bukan sekedar satu lorong panjang. Di dalamnya disebut terdapat beberapa jalur, tingkat berbeda, ruangan, serta sejumlah akses menuju permukaan. Semakin jauh bagian dalam diperiksa, semakin terlihat bahwa tempat tersebut dirancang untuk digunakan dalam waktu lama. Militer Israel mengatakan, terdapat area tempat tinggal, dapur, kamar mandi, suplai air, dan jaringan listrik. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya fasilitas medis, ruang yang dapat digunakan untuk tindakan operasi, tempat penyimpanan perlengkapan, serta persenjataan. Rudal anti-tank, mortir, granat, amunisi dan senapan mesin disebut ditemukan di beberapa bagian. Temuan itu memberikan gambaran penting. Orang yang berada di dalam jaringan tersebut, secara teori, tidak harus sering muncul ke permukaan untuk bertahan. Mereka dapat tidur, makan, menerima perawatan, menyimpan perlengkapan dan bergerak melalui jalur yang terlindungi di dalam batu. Militer Israel bahkan mengatakan, jaringan Beaufort memiliki kapasitas untuk menampung ratusan anggota Hizbullah. Inilah yang membuat lokasi itu sulit dipahami hanya dengan melihat permukaannya. Dari kejauhan, Beaufort Ridge tetap terlihat seperti pegunungan berbatu biasa. Ada lereng, jalan kecil, bebatuan, dan benteng Beaufort yang telah berdiri selama berabad-abad. Tidak ada tanda jelas dari udara yang langsung menunjukkan keberadaan fasilitas besar di bawahnya. Namun di balik lapisan batu tersebut, menurut Israel, terdapat struktur yang jauh lebih kompleks. Lokasinya juga bukan kawasan sembarangan. Beaufort Ridge berada hanya beberapa kilometer dari Israel Utara dan memiliki posisi tinggi yang menghadap wilayah sekitarnya. Karena itu, siapapun yang menguasai kawasan ini memperoleh keuntungan pengamatan sekaligus perlindungan alami dari pegunungan berbatu. Dan jika benar, jaringan sepanjang sekitar 1 km itu mampu menampung ratusan orang, lengkap dengan air, listrik, fasilitas medis dan persenjataan, maka satu pertanyaan menjadi semakin menarik. Bagaimana fasilitas sebesar itu bisa dibangun jauh di dalam gunung tanpa mudah terdeteksi? Menurut kamu, apakah yang paling mengejutkan dari temuan Beaufort?
panjang terowongannya, fasilitas di dalamnya, atau fakta bahwa semuanya tersembunyi di bawah gunung? Karena pada pembahasan berikutnya, kita akan melihat berapa lama jaringan seperti ini diperkirakan dibangun dan mengapa menghancurkannya ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar meledakkan pintu masuk. Ketika wartawan dibawa memasuki salah satu bagian jaringan Beaufort pada Juli 2026, seorang perwira teknik Israel memberikan perkiraan yang cukup mengejutkan. Menurutnya, fasilitas bawah tanah seperti itu kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun untuk dibangun. Jika perkiraan tersebut benar, berarti proses pengerjaannya dimulai jauh sebelum ledakan besar pada akhir Juli 2026. Membangun jaringan di kawasan Beaufort bukan seperti menggali tanah lunak. Sebagian lorong disebut dibuat langsung menembus batuan keras di dalam pegunungan. Artinya, setiap meter jalur membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih rumit. Batu harus dipotong sedikit demi sedikit, material hasil galian harus dikeluarkan, lorong perlu diperkuat agar tidak runtuh. Setelah itu, berbagai fasilitas mulai dipasang di dalamnya. Listrik harus dialirkan, air harus disediakan, ruangan perlu dibuat cukup aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Semua proses tersebut dilakukan di bawah kawasan yang dari permukaan tetap terlihat seperti pegunungan biasa. Pekerjaan semacam itu juga menuntut pengaturan logistik yang rapi. Material galian dalam jumlah besar tidak mungkin dibiarkan menumpuk begitu saja di dalam lorong. Setiap tahap pembangunan harus mempertimbangkan pembuangan batu, pergerakan pekerja, pemasangan peralatan, serta keamanan struktur, sambil menjaga agar aktivitas bawah tanah tidak mudah terlihat dari kawasan sekitar di permukaan. Inilah salah satu bagian paling menarik dari Beaufort. Di atas tanah, orang hanya melihat lereng berbatu, jalan kecil, serta benteng Beaufort yang sudah berdiri selama berabad-abad. Tetapi jauh di bawah permukaan, menurut Israel, terdapat jaringan yang dibangun secara bertahap dan memiliki fungsi jauh lebih besar daripada sekedar tempat berlindung sementara. Lokasi Beaufort juga memberi keuntungan penting. Kawasan ini berada hanya beberapa kilometer dari wilayah Israel Utara. Posisi pegunungannya yang tinggi membuat area sekitar dapat diamati dengan jelas. Israel menyatakan daerah tersebut sebelumnya menjadi salah satu pusat aktivitas Hizbollah dan digunakan dalam serangan menuju wilayah utara Israel. Namun setelah jaringan ditemukan pada Juli 2026, pasukan teknik Israel menghadapi masalah berikutnya. Bagaimana cara menghancurkan fasilitas yang tertanam jauh di dalam gunung? Menutup satu pintu masuk ternyata belum tentu cukup. Jika sebuah jaringan memiliki beberapa akses, menghancurkan satu bagian hanya akan memutus satu jalur. Ruangan lain yang berada lebih jauh masih dapat bertahan. Bahkan sebagian struktur bisa tetap digunakan jika bagian utama tidak ikut runtuh. Karena itu, operasi penghancuran tidak langsung dilakukan dalam satu hari. Selama beberapa minggu pada Juli 2026, pasukan teknik Israel disebut memeriksa lorong demi lorong, membersihkan area, memetakan bagian penting lalu menentukan titik yang dianggap paling efektif untuk ditempatkan bahan peledak. Sebagian bagian jaringan dihancurkan lebih dahulu, namun jalur utama dipersiapkan untuk detonasi yang jauh lebih besar. Tujuannya bukan hanya menutup akses menuju bawah tanah, tetapi merusak struktur internal agar jaringan tersebut tidak mudah digunakan kembali. Disinilah skala pekerjaan mulai terlihat. Jaringan yang diperkirakan membutuhkan lebih dari 1 dekada untuk dibangun, tidak bisa dihancurkan hanya dengan mengedakan permukaannya. Pasukan harus masuk, memahami susunan lorong lalu menempatkan bahan peledak pada titik yang tepat. Menurut kamu, mana yang lebih sulit? Membangun jaringan seperti Beaufort secara diam-diam selama bertahun-tahun, atau menghancurkannya tanpa menyisakan bagian yang masih bisa digunakan? Karena pada pembahasan berikutnya, semua persiapan itu akan berujung pada malam detonasi besar, ketika ratusan ton bahan peledak mengguncang Beaufort Ridge dan membuat warga sekitar mengira sedang terjadi gempa. Menjelang malam 30 Juli 2026, persiapan penghancuran jaringan Beaufort akhirnya memasuki tahap terakhir. Warga di beberapa kawasan sekitar mendapat peringatan karena ledakan yang akan dilakukan diperkirakan menimbulkan gelombang tekanan kuat. Di Deir Mimas, penduduk bahkan diminta membuka jendela rumah mereka. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan kaca pecah ketika tekanan udara berubah akibat detonasi besar.
Tidak lama kemudian, ledakan dimulai. Kawasan Beaufort Ridge berguncang keras. Debu dan serpihan batu naik dari lereng pegunungan, sementara suara ledakan terdengar hingga daerah sekitar Nabatie. Getarannya begitu kuat hingga seorang warga sempat mengira gempa bumi sedang terjadi. Namun, sumber guncangan berasal dari dalam gunung. Israel kemudian menyatakan bahwa sekitar 700 ton bahan peledak digunakan dalam rangkaian penghancuran tersebut. Jika diubah ke kilogram, jumlahnya mencapai sekitar 700.000 kilogram. Angka itu terdengar sangat besar, tetapi alasan penggunaannya berkaitan langsung dengan karakter terowongan bawah tanah. Bangunan di permukaan lebih mudah dihancurkan, karena bagian penting strukturnya terlihat. Terowongan berbeda. Sebuah pintu masuk dapat runtuh, sementara lorong yang berada puluhan atau ratusan meter di belakangnya tetap utuh. Karena itu, bahan peledak tidak hanya ditempatkan di sekitar akses masuk. Menurut militer Israel, pasukan teknik menaruh bahan peledak pada sejumlah titik di bagian dalam jaringan. Tujuannya agar tekanan ledakan merusak struktur utama dan membuat lorong penting ikut runtuh. Ketika detonasi dilakukan pada malam 30 menuju 31 Juli 2026, bagian jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun mulai mengalami kerusakan dalam hitungan detik. Setelah operasi selesai, Israel mengatakan sebagian besar jaringan Beaufort sudah tidak dapat digunakan. Tetapi justru setelah itu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Beaufort bukan satu-satunya kawasan di Lebanon Selatan yang disebut memiliki infrastruktur bawah tanah besar. Di sekitar Ali Tahrir Ridge, dekat Nabatie, Israel juga melaporkan keberadaan jaringan bawah tanah yang menjadi perhatian militernya. Temuan tersebut membuat Beaufort terlihat bukan sekadar fasilitas tunggal, melainkan kemungkinan bagian dari pola pembangunan bawah tanah yang lebih luas. Inilah fakta paling mencengangkan dari seluruh peristiwa ini. Selama bertahun-tahun, orang yang melihat Beaufort Ridge dari kejauhan mungkin hanya melihat bukit berbatu dan benteng tua. Namun menurut Israel, jauh di bawah batu, terdapat lorong sekitar 1 km, beberapa tingkat, ruangan tempat tinggal, listrik, air, fasilitas medis, penyimpanan perlengkapan, dan persenjataan. Semuanya tersembunyi dari pandangan biasa. Dan ketika fasilitas itu akhirnya dihancurkan pada akhir Juli 2026, operasi tersebut memerlukan persiapan berminggu-minggu serta sekitar 700 ton bahan peledak. Ledakannya cukup kuat untuk membuat warga mengira bumi sedang berguncang. Skala operasi ini juga memperlihatkan satu tantangan lain. Setelah ledakan selesai, kerusakan di bawah tanah tidak selalu dapat dinilai hanya dari permukaan. Lorong yang runtuh, ruang yang tertutup batu, dan akses yang terputus membuat pemeriksaan pasca detonasi menjadi bagian penting untuk memastikan jaringan benar-benar kehilangan fungsi utamanya. Namun mungkin yang lebih mengkhawatirkan bukanlah apa yang sudah ditemukan, melainkan apa yang belum diketahui. Jika satu jaringan di Beaufort saja membutuhkan usaha sebesar itu untuk dihancurkan, maka seberapa luas sebenarnya infrastruktur bawah tanah Hizbullah yang masih tersembunyi di Lebanon Selatan? Menurut kamu, apakah Beaufort merupakan fasilitas luar biasa yang berdiri sendiri, atau justru petunjuk bahwa masih ada jaringan lain dengan skala serupa di bawah pegunungan Lebanon? Dan pertanyaan terakhir itulah yang membuat peristiwa ini belum benar-benar selesai. Karena semakin besar gambaran yang mulai terlihat, semakin banyak pula bagian yang masih tersembunyi di bawah tanah. Peristiwa Beaufort menunjukkan bahwa apa yang terlihat tenang di permukaan belum tentu sederhana di bawahnya. Sebuah pegunungan berbatu ternyata dapat menyimpan jaringan yang dibangun bertahun-tahun, lalu membutuhkan ratusan ton bahan peledak untuk dihancurkan. Dan mungkin yang paling menarik bukan hanya apa yang sudah ditemukan, tetapi apa yang masih tersembunyi. Kalau kamu suka pembahasan fakta unik, misterius, dan jarang diketahui seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.